Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Dea Rosana dengan NIM 221054-2027, jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Kampus Payakumbuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nasri Bastiar SEMS dan Bapak Bintang Rizky Abdullah SEMSI. Yang melatar belakangi dari proposal penelitian saya ialah perekonomian di seluruh dunia memiliki tujuan untuk mencapai tujuan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perekonomian dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya pendapatan per kapita yang tinggi, peningkatan standar hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja yang lebih tinggi karena tingginya persaingan yang ketat sesama pelaku ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan atau produksi nasional suatu negara dan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat produk domestik bruto atau PDB negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara menurut Erika Veronica 2020. Selanjutnya menurut Keynes, perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun Keynes percaya bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi akan meningkatkan total belanja yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah adalah sumber daya keuangan yang dibelanjakan oleh suatu negara untuk memperbaiki dan mempertahankan suatu negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Wahyudi dalam Budi Setiawan dan kawan-kawan 2023. Selanjutnya, pada dasarnya, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut. Menurut Mangku Subroto dalam Yusra Mahjalena dan kawan-kawan 2019. Sehingga pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran negara atau disebut juga belanja negara. Akan tetapi, menurut Keynesian, terdapat faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga. Konsep konsumsi yang merupakan konsep dari bahasa Inggris consumption, ini berarti pengeluaran yang dilakukan untuk rumah tangga, barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pengeluaran tersebut. Pengeluaran masyarakat atas pangan, sandang, dan barang-barang kebutuhan lainnya yang tergolong dalam pengeluaran konsumsi. Barang-barang yang diproduksi khusus untuk digunakan dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat disebut barang konsumsi, menurut Sukirno dalam Andi Hakim 2019. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan jumlah yang dikeluarkan rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan setiap tahun tertentu. Menurut Dwi Eko Waluyo dalam bukunya Teori Makroekonomi berpendapat bahwa inflasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dan dialami oleh semua negara. Teori ekonomi Keynesian menyatakan bahwa inflasi muncul dari keinginan masyarakat untuk hidup melebihi kemampuan mereka, dan sebagai akibatnya mereka meminta barang-barang yang lebih efisien daripada yang tersedia, sehingga menimbulkan kesenjangan inflasi. Menurut Muhammad Kabaza dan Göktuğ Tenekeci tahun 2024, inflasi sejauh ini bukan merupakan satu-satunya faktor utama, namun merupakan salah satu faktor yang berdampak pada industri konstruksi dengan produk domestik bruto, di mana karena inflasi banyak proyek yang bisa gagal dengan kenaikan biaya yang signifikan. Perkiraan antara 21% dan 55%. Berdasarkan hal tersebut, inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus yang terjadi dalam suatu perekonomian.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan diteliti dan dipecahkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menganalisis dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan kontribusi terhadap literatur dan teori ekonomi, khususnya dalam memahami hubungan antara pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan ekonomi untuk merancang kebijakan yang tepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui pengelolaan pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pengendalian. Baiklah, itulah proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan, sekiranya saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.